Seorang apoteker bekerja di apotek yang memiliki sistem pemasaran yang sangat kompetitif. Apoteker tersebut diberi tugas untuk mempromosikan sebuah obat yang baru saja masuk dalam daftar obat yang dijual di apotek tersebut. Dalam proses promosi, terdapat tekanan untuk menjual obat tersebut dengan harga yang lebih tinggi, meskipun pasien dapat memperoleh obat yang sama dengan harga lebih rendah di tempat lain. Apoteker tersebut merasa tidak nyaman karena strategi ini bertentangan dengan prinsip etika yang diakini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker tersebut? A. Menuruti instruksi atasan untuk mengikuti strategi pemasaran, karena itu adalah bagian dari pekerjaan. B. Mengedukasi pasien mengenai harga yang lebih baik dan memberi saran alternatif, meskipun hal ini bisa berisiko terhadap hubungan dengan atasan. C. Menjual obat tersebut dengan harga yang lebih tinggi, karena ini adalah kebijakan perusahaan dan apoteker tidak bisa mengubahnya. D. Melakukan pemasaran tanpa memberitahu pasien tentang alternatif harga yang lebih murah. Jawabannya adalah B. Penjelasan, kode etik apoteker mengharuskan apoteker untuk memprioritaskan kesejahteraan pasien. Apoteker harus memberikan informasi yang benar dan relevan, termasuk alternatif harga yang lebih baik. Meskipun ada tekanan dari perusahaan, apoteker tidak boleh mengabaikan etika profesional untuk memenuhi kepentingan ekonomi yang tidak menguntungkan pasien. Mengedukasi pasien dengan jujur adalah langkah yang lebih tepat. Seorang apoteker mengetahui bahwa pasien yang sedang menjalani pengobatan di apoteknya merupakan seorang pejabat tinggi negara. Suatu hari, pasien tersebut meminta apoteker untuk memberikan salinan resep yang berisi obat-obatan yang dia konsumsi, dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Pasien tersebut berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun tentang obat yang diberikan. Namun, apoteker merasa ragu apakah memberi salinan resep ini sesuai dengan aturan. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker? A. Memberikan salinan resep tanpa ragu karena pasien adalah seorang pejabat tinggi dan meminta dengan alasan pribadi. B. Menolak memberikan salinan resep, karena apoteker wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. C. Memberikan salinan resep dengan syarat pasien menandatangani surat pernyataan bahwa informasi tersebut tidak akan disebarluaskan. D. Memberikan salinan resep dan meminta pasien untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai tujuan permintaan tersebut. Jawabannya adalah B. Penjelasan, kode etik apoteker mengatur bahwa apoteker wajib menjaga kerahasiaan semua informasi terkait kesehatan pasien. Meskipun pasien adalah pejabat tinggi, tidak ada pengecualian dalam hal kerahasiaan informasi medis. Apoteker tidak boleh memberikan salinan resep tanpa alasan yang sah atau persetujuan yang sesuai, terutama bila informasi tersebut bisa disalahgunakan. Seorang apoteker di rumah sakit menerima resep untuk seorang pasien yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Namun, apoteker merasa bahwa jenis obat yang diresepkan oleh dokter kurang tepat mengingat riwayat medis pasien dan potensi interaksi obat dengan kondisi medis lainnya. Apa yang seharusnya dilakukan apoteker dalam menghadapi situasi ini? A. Mengabaikan kekhawatiran apoteker dan mengikuti resep dokter karena dokter yang lebih berwenang dalam hal pengobatan. B. Menyampaikan kekhawatiran apoteker kepada dokter dan merekomendasikan alternatif obat yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi pasien. C. Mengganti obat tersebut tanpa berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari risiko bagi pasien. D. Menyerahkan obat kepada pasien dan membiarkan pasien bertanya kepada dokter jika ada keraguan. Jawabannya adalah B. Penjelasan, kode etik apoteker menyatakan bahwa apoteker memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait obat-obatan dan interaksi obat yang mungkin berbahaya bagi pasien. Jika apoteker merasa ada risiko atau ketidaksesuaian dengan resep, mereka wajib berkomunikasi dengan dokter untuk mendapatkan klarifikasi atau memberikan rekomendasi obat yang lebih tepat demi keselamatan pasien. Mengabaikan kekhawatiran atau mengganti obat tanpa diskusi lebih lanjut bisa membahayakan pasien. Seorang apoteker menemukan bahwa seorang pasien datang ke apotek dengan membawa resep yang berisi permintaan obat yang dilarang peredarannya karena dapat disalahgunakan. Pasien tersebut memberi alasan bahwa obat tersebut diperlukan untuk membantu tidurnya. Apoteker merasa dilema karena dia tahu obat ini bisa membahayakan pasien jika digunakan secara tidak benar. Apa yang seharusnya dilakukan apoteker dalam menghadapi situasi ini? A. Menyerahkan obat tersebut karena resep telah disetujui oleh dokter. B. Menolak memberikan obat tersebut dan memberikan informasi kepada pasien mengenai bahaya penggunaan obat terlarang.
C. Menghubungi dokter yang meresepkan untuk meminta klarifikasi apakah resep tersebut sah dan benar-benar diperlukan. D. Memberikan obat tersebut setelah menjelaskan cara penggunaannya agar aman. Jawabannya adalah C. Penjelasan, apoteker memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pasien. Dalam situasi ini, apoteker harus mengonfirmasi dengan dokter apakah obat tersebut benar-benar diperlukan, serta mempertimbangkan risiko penyalahgunaan. Memberikan obat terlarang tanpa klarifikasi lebih lanjut bertentangan dengan kode etik apoteker yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional. Seorang apoteker menerima hadiah berupa tiket perjalanan dan uang saku dari sebuah perusahaan farmasi, setelah memberikan rekomendasi obat tertentu kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Hadiah tersebut diberikan dengan alasan untuk meningkatkan hubungan profesional. Apoteker merasa bahwa hadiah tersebut tidak memengaruhi pilihannya dalam memberikan rekomendasi obat, namun ia merasa nyaman dengan hadiah yang diberikan. Apakah tindakan apoteker ini melanggar kode etik? Jika ya, pelanggaran apa yang terjadi? A. Tidak melanggar kode etik, karena hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi dan tidak memengaruhi keputusan apoteker. B. Melanggar kode etik karena apoteker menerima hadiah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam praktiknya. C. Tidak melanggar kode etik jika apoteker melaporkan hadiah tersebut kepada instansi terkait. D. Melanggar kode etik hanya jika apoteker memberi rekomendasi obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien untuk mendapatkan hadiah. Jawabannya adalah B. Penjelasan, pelanggaran yang terjadi adalah konflik kepentingan. Kode etik apoteker melarang penerimaan hadiah atau insentif yang bisa memengaruhi keputusan profesional apoteker, termasuk rekomendasi obat kepada pasien. Hadiah seperti ini dapat menurunkan objektivitas apoteker dan merugikan pasien jika keputusan apoteker tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan medis. Seorang apoteker mengetahui bahwa seorang temannya yang tidak memiliki resep medis datang ke apotek untuk membeli obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Temannya meminta apoteker untuk menuliskan resep palsu agar obat tersebut bisa dibeli tanpa melalui proses pemeriksaan medis. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker? A. Memberikan resep palsu sesuai permintaan teman, karena itu hanya untuk membantu teman yang membutuhkan obat. B. Menolak untuk memberikan resep palsu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang di apotek. C. Memberikan resep palsu tetapi dengan dosis yang lebih rendah, agar tidak membahayakan teman tersebut. D. Memberikan resep palsu dan tidak memberitahu siapapun, karena itu adalah urusan pribadi temannya. Jawabannya adalah B. Penjelasan, kode etik apoteker melarang segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan hukum, termasuk memberikan resep palsu. Apoteker wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga keselamatan pasien, yang dalam hal ini adalah teman apoteker itu sendiri. Memberikan resep palsu bertentangan dengan kode etik apoteker dan dapat berakibat pada pelanggaran hukum. Seorang apoteker mengetahui bahwa seorang pasien membeli obat dengan tujuan untuk digunakan di luar indikasi medis yang sesuai, misalnya menggunakan obat untuk tujuan kecantikan atau penurunan berat badan tanpa pengawasan medis yang tepat. Pasien tersebut memberikan alasan bahwa ia telah mendengar obat tersebut efektif dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang seharusnya dilakukan apoteker dalam situasi ini? A. Menjual obat sesuai permintaan pasien, karena itu adalah hak pasien untuk memutuskan penggunaannya. B. Menjual obat tersebut hanya jika pasien menunjukkan resep yang sah dari dokter. C. Menolak untuk menjual obat dan memberikan informasi yang benar tentang penggunaan obat yang sesuai dengan indikasi medisnya. D. Menjual obat tersebut sambil mengingatkan pasien untuk menggunakannya sesuai dengan dosis yang disarankan. Jawabannya adalah C. Penjelasan, kode etik apoteker menuntut apoteker untuk selalu memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien digunakan dengan cara yang aman dan sesuai dengan indikasi medis. Apoteker tidak boleh memberikan obat untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pengobatan medis yang sah, meskipun pasien menginginkannya. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat yang benar dan risiko penggunaan obat di luar indikasi medis. Seorang apoteker bekerja di apotek yang memiliki kebijakan untuk memberikan komisi kepada apoteker berdasarkan jumlah obat tertentu yang dijual.
Apoteker tersebut dihadapkan pada dua pilihan obat yang setara secara medis, namun obat yang satu memberikan komisi lebih tinggi. Meskipun pasien tidak memiliki preferensi khusus, apoteker memutuskan untuk menyarankan obat yang lebih mahal agar mendapatkan komisi lebih besar. Apakah tindakan apoteker ini melanggar kode etik? A. Tidak melanggar kode etik karena apoteker berhak memilih obat yang memberikan keuntungan lebih. B. Melanggar kode etik karena apoteker harus mengutamakan kepentingan pasien, bukan keuntungan pribadi. C. Tidak melanggar kode etik jika apoteker memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang pilihan obat tersebut. D. Melanggar kode etik hanya jika apoteker memberikan rekomendasi obat yang lebih mahal tanpa menjelaskan alasan yang jelas. Jawabannya adalah B. Penjelasan, kode etik apoteker mengharuskan apoteker untuk memprioritaskan kepentingan pasien dan memberikan pelayanan yang objektif serta profesional. Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan finansial atau komisi pribadi bertentangan dengan prinsip tersebut. Apoteker harus memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada kebutuhan medis pasien, bukan berdasarkan keuntungan pribadi.